Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmoni sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten, berjumpa kembali di program Obrolan Serap Aspirasi bersama DPRD Kabupaten Klaten dengan sebuah tema yang cukup menarik, yaitu keanggotaan DPRD Klaten tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten, apa kabarnya di kesempatan hari ini? Semoga semuanya kabar baik dan senantiasa semuanya diberikan kemudahan dan juga kelancaran, sukses dalam segalanya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi para pendengar dan juga pemirsa, kita akan sapa dulu narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Eko Prasetyo SE MSI, Komisi 1 DPRD Klaten dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat berjumpa kembali Pak Eko di acara Obrolan Serap Aspirasi. Apa kabarnya? Terima kasih Mas Dimas. Ya. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Wah, ini agendanya sangat banyak ya Pak ya? Iya, ini kebetulan baru agak landai karena menunggu pimpinan definitif, pelantikan pimpinan definitif. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yang tengah ada Bapak Gigit Sugito Esos dari Komisi 1 DPRD Klaten dari fraksi PDI Perjuangan. Selamat berjumpa kembali Pak Gigit Sugiarto. Ya, apa kabarnya Pak? Oh, Sugito. Oh ya, Pak Gigit Sugito ya Pak ya. Iya. Terbaik Mas. Alhamdulillah baik ya Pak. Alhamdulillah. Oke, memberikan semangat nih ya. Oke. Luar biasa ya. Ini yang paling cantik di antara kita. Paling cantik. Ya, ini ada Mbak Siwi Kusumastuti SPD dari Komisi 1 DPRD Klaten dari fraksi Demokrat. Iya, Ya, apa kabarnya Mbak Siwi? sehat Mas. Ya, Bagaimana sehat. dengan Mas Dimas? Oh, alhamdulillah juga sehat ini ya. Semangat bisa ketemu dengan Bapak-bapak Ibu anggota Dewan yang sangat terhormat ini ya, luar biasa. Ini tema kita yaitu keanggotaan DPRD Klaten tahun 2024 sampai dengan 2029. Nah, ini menarik sekali ini Pak. Ya. Nah, ketika sudah pemilihan Dewan atau Legislatif ini, terus kapan Pak anggota DPRD Klaten yang terpilih itu dilantik ini Pak? Pelantikan kita tanggal 22 Agustus. Agustus. Ya. 22 Agustus kemarin. Ya. Hanya kemudian kita sampai hari ini, mohon maaf kalau tadi saya disebut sebagai Ketua Komisi 1, anggota Komisi 1, memang ini sudah purna tugas di Komisi 1 karena untuk penempatan di komisi-komisi harus menunggu surat dari
induk partai dari partai masing-masing. Iya. Gitu. Oke, baik. Lalu untuk bagaimanakah komposisi anggota DPRD Klaten tahun 2024 sampai 2029 ini, Pak? Iya, kalau dari hasil pemilu yang dikonversikan ke hasil kursi di DPRD PDI Perjuangan itu dari 19 kursi di periode yang lalu, hari ini periode ini menjadi 18 kursi. Jadi berkurang satu kursi. Berkurang satu kursi. Ya. Kemudian Golkar 7 kursi, kemudian Gerindra 6 kursi, PKS 6 kursi. Itu makanya kemudian karena kelima partai ini menjadi pemenang atau suara terbanyak, nanti otomatis susunan pimpinannya, ketuanya PDI Perjuangan, ketua DPRD, kebetulan hari ini sudah ditetapkan Mas Edi Sasongko, wakil ketuanya nanti dari Gerindra Pak Haryanto, dari PKS Pak Widodo, dari Golkar yang kemarin Pak Triyono jadi Pak Bakhtiar Koko. Iya, itu komposisinya seperti itu. Terus kemudian dari Demokrat kemarin ada 3 kursi. Karena 3 kursi ini itu belum memenuhi satu fraksi, kemudian gabung dengan Nasdem ya, masih dengan Nasdem. Nasdem 1 kursi. Kemudian ada PAN 3 kursi, juga harus gabung dengan P3 dengan 2 kursi. Kan minimal anggota fraksi itu harus sejumlah komisi. Komisi kita ada 4 nih. Berarti untuk bisa membentuk fraksi sendiri minimal harus punya 4 kursi. Kemudian PKB ada 4 kursi. 4 kursi ya. Tidak ya PKB. 4 kursi. Itu komposisi kita. Di Klaten ini ya, Pak. Iya. Luar biasa. Lalu untuk mungkin dari Pak Git, ada berapa fraksi DPRD Klaten tahun 2024 ini, Pak? Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan tadi, ada fraksi PDI Perjuangan dengan keanggotaan 18 anggota. Terus fraksi Partai Golkar dengan 7 anggota fraksi, terus ada fraksi Partai Gerindra dengan 6 kursi, terus ada fraksi PKS itu dengan 6 kursi, terus ada fraksi Amanat Pembangunan, tadi itu adalah gabungan antara PAN dengan P3, itu ada 5 kursi, PAN-nya 3 kursi dan P3-nya 2 kursi. Terus yang ada fraksi PKB, itu ada 4 kursi. Terus yang terakhir ada fraksi gabungan Demokrat dengan Nasdem. Dengan nama Demokrat Demokrat Nasional. Demokrat Nasional. Itu ada 4 kursi. 4 kursi ya. Berarti ada berapa itu? 7 fraksi. Kabupaten Klaten untuk periode 2024-2029. Jadi ada 7 fraksi. Kalau dibandingkan dengan yang tahun kemarin, Pak, masa periode kemarin bertambah 1 fraksi, kemarin 6 fraksi. 6 fraksi. Iya, kelihatannya 6 fraksi. Sekarang jadi 7 fraksi. Ditambah seru ini kayaknya. Oke. Lalu untuk mungkin dari Mbak Siwi, bagaimana keterwakilan perempuan, adakah 20% ini, Mbak? Ya, kalau sekarang itu ada 11 perempuan. 11 dari 50 anggota DPRD. Kalau tahun kemarin itu 9 ya, Pak ya? 9 Srikandi, kalau sekarang 11. Berarti ada 22% sekarang. Lebih ya malah ya. 22%. Naik 2, Mas. Iya, oke. Mungkin dari Pak Eko, untuk agenda apa yang sudah dilakukan ini, Pak? Yang pertama, ya karena kemarin setelah dilantik kan ada ketua pimpinan sementara. Pimpinan sementara itu ada 2, ketua sementara dan wakil ketua sementara. Itu diambil dari pemenang pemilu pertama dan kedua. Jadi diambil dari PDI Perjuangan. Waktu itu Mas Hamenang. Ini agak menarik nih kalau di kita ini, karena periode ini pimpinan sementara itu ada 2, ketua sementara itu ada 2 pergantian. Satu Mas Hamenang harus mundur ketika ditetapkan sebagai calon bupati, kemudian diganti oleh Mas Agus Rianto sebagai ketua sementara. Tapi wakil ketua sementara ini masih dari Golkar ya, dari Golkar. Jadi itu agendanya. Kemudian tadi pagi itu agenda yang kedua itu adalah penetapan pimpinan definitif. Tetapi belum dilantik. Kalau pelantikan itu harus nunggu dari gubernur, diajukan dulu ke gubernur, kemudian baru dilantik, baru nanti
jadi ke pimpinan definitif. Jadi ini menunggu untuk pemilihan gubernur dulu ya Pak? Bukan menunggu untuk pemilihan gubernur, menunggu SK apa itu dari gubernur, kan ada PJ ya. Oh ya, ada PJ gubernur ya Pak ya. Oke, baik. Lalu untuk selanjutnya Pak, bagaimana komposisi alat kelengkapan Dewan ini Pak? Komposisinya seperti apa ini Pak? Kalau alat kelengkapan Dewan masih sama ya? Masih sama seperti masih sama seperti karena itu kemarin, ya? itu baku. Oke, itu baku alat kelengkapan yang tetap tadi ya, alat kelengkapan. Ya, kalau yang kelengkapan yang tidak tetap nanti sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita membahas 3 raperda ya berarti kita membentuk 3 alat kelengkapan yang tidak tetap. Atau pansus itu berarti ada 3. Tergantung apa yang kemudian kebutuhan kita membahas apa. Gitu. Ya, sesuai kebutuhan gitu ya Pak? Sesuai kebutuhan. Kalau yang lain baku sudah dituangkan di dalam tata tertib DPRD Klaten. Oke, baik. Mungkin Pak Gigit mau nambahkan Pak? Iya, tadi alat kelengkapan baku. Ya. Yang pasti pimpinan itu kan juga alat kelengkapan. Iya, betul. Terus ada komisi-komisi. Kalau di Kabupaten Klaten kan ada 4 komisi yang membidangi UPD masing-masing. Terus ada badan anggaran, terus ada badan musyawarah, sama yang terakhir ya badan pembuat undang-undang. Peraturan daerah. Peraturan daerah perdanya ini ya? Iya, betul. Terus yang terakhir ada badan kehormatan. Badan kehormatan itu yang ibaratnya mengawasi etika kita sebagai anggota DPRD. Penjaga marwah. Iya, menjaga marwah DPRD. Ya. Betul, itu di badan kehormatan. Lalu mungkin Mbak Si mau menanyakan terkait dengan tugas anggota DPR itu seperti apa ini Mbak? Ini biar masyarakat juga tahu ini. Kalau tupoksinya kami itu kan mungkin ada di dalam budgeting ya Mas ya. Itu terkait dengan penganggaran bersama dengan UPD nanti membahas istilahnya prioritas program, terus nanti ada di fungsi controlling atau pengawasan di sini dan ada di fungsi legislasi yang berkaitan dengan perda. Pak Gigit mau menambahkan mungkin? Ya, sekarang itu memang kultur undang-undang sekarang. Itu sebenarnya memang memberikan peran lebih ke anggota. Gitu. Oke, kalau berbicara kewenangan DPRD itu cuma ada 3. Persoalan budgeting, penganggaran, ada kewenangan dari sisi legislasi, pembuatan aturan perundang-undangan. Kalau di daerah ya berbicara perda. Terus yang ketiga pada sisi controlling pengawasan. Tapi sebenarnya lebih banyak itu adalah melekat di pribadinya masing-masing. Di mana di situ punya tugas satu, pasti ketika kita dilantik kan harus bisa menyerap aspirasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu adalah tugas dari masing-masing pribadi anggota dewan. Begitu kan? Nah, ya yang pasti bahwa anggota dewan itu di luar punya kewenangan dari sisi kelembagaan, tapi adalah tugas pribadi selaku anggota dewan itu melekat. Karena ngapunten, tuntutan masyarakat itu terhadap anggota dewan tinggi sekali loh Mas. Betul. Jadi ibaratnya jadi dewannya masyarakat karena dianggap semua serba bisa. Kalau kesannya dianu kepada dewan ya. Ya, betul. Oke. Ini karena juga waktu yang membatasi ini Bapak Ibu semuanya anggota dewan yang terhormat. Ini karena juga waktu yang membatasi terkait dengan tema kita yaitu keanggotaan DPRD 2024 sampai 2029. Mungkin closing statement dari Pak Eko dulu. Semoga silakan Pak Eko. Ada beberapa catatan di periode yang lalu yang mungkin saja belum selesai atau belum sesuai dengan target. Ada catatan-catatan evaluasi tentang kinerja kita. Tentu saja di periode ini kita bertekad untuk meningkatkan kinerja dengan tadi disampaikan 3 tugas pokok fungsi kita. Saya kira kita yakin dengan komposisi ini, apalagi peran serta wanita walaupun disyaratkan 30% ini sudah mendekati nih. Ini sudah mendekati 30%. Dari waktu ke waktu meningkat, saya kira ini satu iklim yang baik untuk demokratisasi khususnya di peran perempuan dalam politik di Kabupaten Klaten. Itu luar biasa. Terima kasih Pak Eko. Mungkin dari Pak Gigit untuk closing statement Pak terkait dengan tema kita yaitu keanggotaan DPRD Klaten tahun 2024 sampai 2029 Pak. Iya, jadi kita minta doa restu kepada masyarakat Kabupaten Klaten bahwa kita mengemban anggota DPRD 2024-2029 di mana kita sudah dilantik 22 Agustus 2024. Jadi kami minta doa restu panjenengan sami bahwa kita bisa menjalankan amanat yang sudah diberikan kepada kami untuk bisa menjalankan tugas sebagai anggota DPRD
untuk kurun waktu 5 tahun ke depan dengan baik, amanah, tanpa ada suatu halangan. Ya, lancar semuanya ya Pak ya. Amin. Dari Mbak Sim mungkin closing statement terkait dengan tema kita keanggotaan DPRD Klaten tahun 2024 sampai 2029 ini. Silakan Ya, Mbak Sim. terima kasih Mas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko bahwasanya mungkin perbaikan dari atau evaluasi dari kinerja kemarin, kalau Pak Gigit mohon doa restu ya Pak ya untuk lebih lancar di garam kita membawa aspirasi. Kalau yang saya sampaikan mungkin kami tunggu untuk saran dan aspirasi dari masyarakat sehingga kami bisa bekerja dan bisa membawa aspirasi tersebut lebih maksimal lagi dari periode kemarin. Itu bisa disampaikan kalau dari kami ada kegiatan yang namanya reses atau serap aspirasi tersebut. Oke. Ya. Wah, luar biasa. Jadi di situ dari aspirasi masyarakat, saran ataupun sangat penting juga nih ya itu bisa disampaikan melalui serap aspirasi tersebut. Reses itu tadi ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih. Ini karena juga waktu yang membatasi ini para pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten, hanya sampai di sini perjumpaan kita di acara obrolan serap aspirasi bersama DPRD Kabupaten Klaten dengan tema keanggotaan DPRD Klaten tahun 2024 sampai dengan 2029. Semoga bisa bermanfaat dan kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepet banget ya. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan juga pemirsa YouTube RSPD Klaten dimanapun saja berada, berjumpa kembali di program Orasi Obrolan Serap Aspirasi bersama DPRD Kabupaten Klaten. Pada kesempatan hari ini akan mengangkat tema yaitu strategi edukasi pemilih menjelang pilkada di Kabupaten Klaten. Sudah hadir di kesempatan hari ini ada 3 narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Eko Prasetyo SCMSI dari fraksi PDI Perjuangan. Apa kabarnya Pak Eko di kesempatan hari ini? Alhamdulillah, selalu cerah ceria nih kayaknya Pak Eko ya. Luar biasa, semangat ya Pak ya. Dan untuk selanjutnya yang tengah ini ada Bapak Insinyur Ruslan Rosidi dari fraksi PKB. Apa kabarnya Bapak Haji? Assalamualaikum. Iya, oke deh, semangat ya Pak ya. Biarpun banyak agendanya, acaranya banyak sekali kan, tetap semangat untuk menjadi wakil rakyat ya Pak ya. Baik.
Untuk yang paling ujung ya, ada Pak Marteni dari fraksi Gerindra. Apa kabarnya Pak Marteni? Alhamdulillah. Oke. Baik juga ya Pak ya? Baik, sehat juga. Selalu baik nih kayaknya Pak semuanya ya. Oke. Ini tema kita sangat menarik, yaitu strategi edukasi pemilih menjelang pilkada di Kabupaten Klaten. Nah ini mungkin dari Pak Eko Prasetyo Pak, terkait dengan edukasi pemilih menjadi langkah penting untuk memastikan partisipasi yang berkualitas. Lalu sejauh mana arti pentingnya edukasi ini untuk pemilih dan juga untuk para kandidat calon bupati dan juga wakil bupati seperti apa ya? Ya, seperti apa penting? Jadi edukasi ini selalu mempunyai efek dua. Satu, untuk para pemilih sendiri. Ya. Dan yang kedua, ya untuk para kandidat, untuk para calon itu. Ya. Jadi begini penjelasannya, untuk pemilih dengan banyaknya edukasi nanti akan melahirkan pemilih-pemilih cerdas. Pemilih-pemilih yang nanti tidak mudah terhasut isu-isu negatif. Betul. Tidak mudah terhasut berita-berita hoax. Ya. Ini pemilih yang cerdas. Sehingga nanti pemilih ini, ketika pemilih cerdas ini mesti berkorelasi positif dengan tingkat partisipasi. Iya. Jadi kalau ini ternyata kontestasi ini penting, menggunakan hak pilih, hak memilih ini menjadi penting karena apa? Ternyata nanti akan membawa Klaten ke depan, misalkan 5 tahun ke depan itu dari satu coblosan di TPS. Ini untuk pemilih. Ketika edukasi tersampaikan dengan baik kepada para pemilih, berarti nanti akan berkorelasi positif terhadap tingkat kehadiran partisipasi untuk menggunakan hak pilih. Antusiasme masyarakat ya? Muncul lahir dari kesadaran kolektif kan begitu. Ya. Kemudian yang untuk para kandidat, ini juga penting. Kenapa? Para kandidat juga penting untuk memberikan edukasi. Karena ketika para kandidat ini melakukan edukasi secara baik dan benar, akan timbul simpati kan dari warga masyarakat. Ternyata para kandidat ini mau turun ke bawah, mau menemui, memberikan saran-saran masukan arti pentingnya pemilihan misalkan. Nah, untuk kandidat nanti akan timbul feedback. Jadi partisipasi naik dan naiknya itu diharapkan oleh masing-masing kandidat untuk memberikan suaranya itu kepada para kandidat. Kira-kira begitu. Iya. Jadi kandidat ini nanti jangan lelah untuk memberikan edukasi karena pasti akan ada feedback baik dari masyarakat. Harus turun langsung sapa masyarakat ini yang sekarang paling penting. Iya, oke. Mungkin Pak Ruslan mau menambahkan nih Pak terkait dengan pentingnya untuk memastikan partisipasi yang berkualitas ini. Ya, ini memang dalam pemilihan kepala daerah maupun juga kalau kemarin pemilu pileg, pemilihan presiden ini 5 tahun sekali memang kayak menjadi sesuatu yang ditunggu sebenarnya oleh masyarakat. Pesta rakyat ya? Pesta rakyat, pesta demokrasi. Tapi kan berjalannya waktu ini ada pemilih-pemilih yang sudah pernah mencoblos dan pemilih yang baru pertama kali. Nah ini memang bagi pemilih yang baru pertama kali inilah yang menurut saya perlu kita edukasi terus. Walaupun secara umum di media sosial, di pemberitaan-pemberitaan, di televisi dan lain sebagainya juga sudah banyak memberikan ruang untuk memberikan edukasi bagi para pemilih-pemilih ini. Tapi memang ini harus terjadi sinergitas juga. Kalau tadi disampaikan Pak Eko, kandidatnya juga turun. Rasanya itu beda ya Pak ya, kalau ketemu langsung ya, apalagi kandidat calon ini. Kemudian juga memang harus sinergitas tadi. Kandidatnya, tim suksesnya juga, tapi nanti yang lebih dilihat adalah mungkin visi misinya. Visi misi. Ya, jadi para pemilih tadi akan menentukan pilihan itu paling tidak harus melihat visi misi. Walaupun sebagian juga ada yang kemudian oleh kesepakatan-kesepakatan. Misalkan, kelompok pemuda A. Ya sudah kita berkomitmen mendukung. Ya, itu juga tidak apa-apa juga namanya demokrasi ya. Tapi kemudian kalau secara individual memang kemudian bisa melihat visi misinya, kemudian melihat kecakapannya, leadershipnya, wawasannya dan seterusnya. Dan ini memang menjadi sesuatu yang menurut saya menarik. Setiap 5 tahun ini nanti
selalu kita tingkatkan lah, saya kira gitu. Ya, oke, baik. Ini kayaknya Pak Martin ini mau menambahkan, mungkin terkait dengan pengalaman kemarin waktu pileg legislatif ini, pileg seperti apa ini Pak? Ya, apakah juga mengedukasi ke masyarakat turun langsung atau seperti apa ini Pak? Oh ya, itu pasti Mas, jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat secara turun langsung, ketemu tatap muka dengan masyarakat, bagaimana ketertarikan masyarakat, terutama bagi pemilih-pemilih newcomer ya Mas. Karena kalau yang sudah berpengalaman ataupun sudah beberapa kali ikut pemilu, biasanya senang. Iya. Mereka sudah senang, sudah tahu bagaimana besok itu saya harus memilih kalau di pilkada yang ada kan saya akan memilih pemimpin untuk Kabupaten Klaten ataupun memilih pemimpin untuk gubernur kan gitu. Tapi yang newcomer ini yang baru di tahun ini 17 tahun pemilih baru biasanya sedikit apatis ya Mas. Makanya kita memberikanlah edukasi kepada adik-adik lah, adik-adik kita bagaimana ikut berpartisipasi dalam pemilu besok di 27 November ya. Oke, baik, terima kasih. Lalu untuk selanjutnya Pak Eko, hal apa saja Pak yang harus dilakukan dalam rangka strategi edukasi pemilih di Kabupaten Klaten ini Pak? Ya, saya kira KPUD sudah membuat program-program ya, dan ini saya kira kita harus mensupport. Salah satunya adalah memberikan akses informasi ke masing-masing, saya kira RT/RW ya Pak, ya sudah ditempel DPT, ditempel tahapan pilkada dan sebagainya. DPT-nya, ya ini akses informasi. Kemudian yang kedua adalah simulasi-simulasi. Ya, simulasi ini. Tadi disampaikan ini pemilih, khususnya untuk pemilih pertama, pemula gitu ya. Harus ada simulasi bagaimana kemudian cara memilih yang benar. Jangan sampai kemudian karena kartu itu ditumpuk-tumpuk, apalagi pilihan kemarin kan Mas. Iya, kartunya luar berlipat-lipat gitu ya Pak. Wah, karena langsung dicoblos ini kan semua kecoblos kan nggak sah. Iya, betul. Ini sia-sia edukasi kemudian melalui media sosial. Kira apakah itu ada lomba-lomba terkait dengan partisipasi dan sebagainya, itu juga nanti akan menarik. Kira kita di Kabupaten Klaten sudah bagus cara mengedukasi agar peningkatan partisipasi, apalagi kalau kita ini kan ya butuh semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin besar persentase kemungkinan kita dipilih, kira-kira begitu. Betul, ya. Tapi kan sudah dikasih contoh, turun ke bawah langsung, menyapa langsung dan sebagainya, itu kan kita juga dapat feedback. Oke, baik, siap, terima kasih. Lalu untuk berikutnya mungkin Pak Roslan ini Pak, ketika edukasi politik ini sudah berjalan dengan baik Pak, salah satu outputnya adalah terbentuknya kesiapan para pemilih. Apakah indikator kesiapan tersebut ini Pak? Ya, terutama nanti kan kedatangan ke TPS. Kalau kemarin mungkin 75-80% kan dari DPT yang hadir ke TPS ini harus semakin meningkat yang jelas. Kemudian keterlibatan generasi-generasi, kita sebut generasi milenial misalnya, ini juga bisa diukur. Anak muda ini nanti cenderung golput apa hadir ke TPS lah. Kalau anak muda cenderung hadir di TPS, berarti edukasi kita berhasil dengan mulus ya Pak. Ya, kemudian juga dari sisi pemilih itu, tapi dari sisi yang dipilih kandidat-kandidat ini dengan munculnya para muda yang ikut kontestasi pilkada ini juga menurut saya harus diapresiasi ya. Kandidat yang muda kan gitu. Kalau zaman dulu mungkin kandidat itu harus senior ya Pak ya, harus pengalaman. Dan sekarang memang ini ya menurut saya ada positif atau kemajuan bahwa kandidat-kandidat yang muda, waktu Pilpres juga ada kandidat muda, ini barangkali di Klaten nanti juga ada kandidat-kandidat yang muda. Ini memang kemudian menjadi daya tarik tersendiri terhadap keikutsertaan para pemilih. Saya kira itu. Karena ini juga waktu yang membatasi nih Bapak semuanya ini, karena juga waktu yang sangat terbatas dan tema kita sebenarnya yaitu strategi edukasi pemilih menjelang pilkada di Kabupaten Klaten. Mungkin sedikit aja Pak closing statement perwakilan ini. Silahkan dari Pak Eko, senior kita. Kalau di politik itu kan ada istilah Vox Populi, Vox Dei ya. Suara rakyat adalah suara Tuhan.
Untuk memastikan Vox Populi Vox Dei ini adalah dibutuhkan partisipasi kesadaran kolektif, bukan partisipasi karena iming-iming hal-hal yang instan. Kalau itu terjadi, saya kira istilah ini benar-benar terjadi bahwa suara hati nurani masyarakat inilah suara dari suara Tuhan. Saya kira itu. Oke, wah, luar biasa ya. Dan baik pendengar dan juga para pemirsa RSPD kalian dimanapun saja berada, hanya sampai di sini perjumpaan kita dalam obrolan bersama DPRD Kabupaten Klaten dengan tema strategi edukasi pemilih menjelang pilkada di Kabupaten Klaten ya. Semoga perbincangan kita bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan cepat. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi, dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, para pendengar dan juga pemirsa RSPD Klaten dimanapun saja berada. Berjumpa kembali dalam talkshow bersama DPRD Kabupaten Klaten dengan tema pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten. Bagi para pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung di kesempatan hari ini, apa kabarnya? Semoga semuanya kabar baik dan senantiasa kita semuanya diberikan seluruh kelancaran dan juga kemudahan, sukses dalam segalanya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar dan juga pemirsa YouTube RSPD Klaten, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa dari DPRD Kabupaten Klaten. Kita akan perkenalan dulu yang pertama, yaitu Bapak Eko Prasetyo SC-MSI dari fraksi PDI Perjuangan. Apa kabarnya Pak Eko? Baik Mas Dimas, alhamdulillah. Ini kayaknya selalu fresh dan juga seger ya Pak Eko. Tetap ya. semangat. Semangat selalu. Terima kasih Pak Eko. Dan untuk yang paling tengah ini ya, yang paling cantik di antara kita. Iya, ada Mbak Siwi Kusumastuti SPD dari fraksi Partai Demokrat. Apa kabarnya Mbak Siwi? Alhamdulillah sehat. Iya, oke, sehat dan juga cerah ceria gitu ya. Dan untuk yang paling ujung ini ya, Pak Marteni dari fraksi Partai Gerindra. Apa kabarnya Pak Marteni? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oh, kelihatan dari suaranya semangat strong gitu ya. Baik, ini Bapak Ibu semuanya kita membahas tema yang luar biasa, yaitu pengelolaan sampah ini, karena juga sampah ini menjadi hal yang penting, karena juga ketika nanti pengelolaannya kita salah dan juga kurang perhatian akan menjadi permasalahan di lingkungan kita, persoalan gitu ya Pak. Iya. Oke, baik. Mungkin yang pertama ini dari Pak Eko dulu Pak, ini secara umum Pak, bagaimana permasalahan sampah di Kabupaten Klaten ini Pak?
Nggih, Mas, terima kasih. Jadi Klaten ini mungkin kita masuk fase kalau boleh dikatakan istilahnya darurat sampah ya. Iya. Oke. Kenapa kita bicara darurat sampah dalam tanda petik? Karena di TPA kita Troketon ini kan sudah volumenya sudah mulai penuh. Iya, udah full gitu ya. Iya. Untuk informasi saja, setiap harinya setiap kakak di Kabupaten Klaten itu menyumbang 0,5 kilogram sampah. Setiap kakak ya? Setiap kakak. Jadi kalau dari data DLH, Dinas Lingkungan Hidup, kita tuh setiap hari ada 95 ton sampah yang harus ditampung di Troketon. Ya. Nah, di TPA ini. Di TPA ini. Ini jadi persoalan di Kabupaten Klaten. Dan ini harus ditangani secara benar. Ya, karena apa? Karena tadi disampaikan kalau tidak ada pengelolaan yang baik, bukan hanya akan menimbulkan dampak kesehatan, tetapi juga dampak-dampak sosial, konflik sosial. Iya, konflik sosial. Karena nanti misalkan sekarang ini kan trennya, mohon maaf, banyak pengembang-pengembang perumahan ini kan juga tidak menyediakan fasilitas umum atau fasilitas sosial berupa pengelolaan sampah. Sampah itu ya. Sehingga ini nanti terus hanya dibuang, mohon maaf ya, sekarang kan banyak nih di pinggir-pinggir jalan sampah-sampah menumpuk. Nah, ini salah satu contoh apa namanya bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Klaten harus dioptimalkan. Gitu, Mas. Jadi kondisinya boleh dikatakan cukup memprihatinkan, harus. Ya, kalau dari sumbangan 1 kakak 0,5 kilo ini kan luar biasa. Padahal penduduknya di Klaten cukup banyak juga ya, Pak. Iya, ya? betul. Lalu untuk mungkin dari Mbak Siwi dan juga Pak Martin ini, adakah perbedaan pengelolaan sampah di kota dan pedesaan, dan bagaimana kondisinya saat ini, Pak? Bisa disampaikan, Pak. Mas Martin dulu, ya, monggo silakan. Ya, kalau di kota bisa dikatakan hampir clear ya, Mas. Clear ya. Hampir semua tercover oleh dinas DLH ya. Oke, baik ya. Cuma yang menjadi masalah kan yang di kampung. Gitu ya, makanya tadi Pak Eko juga bilang di pinggir-pinggir jalan dibuang sampah. Ya, itu kan permasalahan. Tapi kalau yang di benar-benar malah yang di desa, itu malah lebih tertata karena gitu ya. Mohon maaf, kalau yang di desa benar-benar yang di pinggir itu kan lahannya mungkin masih luas, ya. Oke, ya. Buat sampah kan gitu. Yang repot adalah yang di tengah-tengah. Oke. Sudah mendekati ke kota, tapi tidak cover oleh. Oke, ini jadi permasalahan juga nih ya. Iya. Yang beratnya kan di situ tadi. Iya. Mungkin kalau di desa seperti apa nih, Mbak Siwi? Mungkin di lingkungan sekitar juga ya. Iya. Iya, seperti yang dikatakan Mas Martin tadi, juga memang realitas seperti itu. Kalau mungkin kalau di kota itu sudah ada di LH-nya, maksudnya dari petugas kebersihan nanti ada dinasnya yang mengatur gitu. Kalau di pedesaan itu mungkin kalau yang saya alami ada ya, kalau itu namanya jugangan ya. Lebih trennya gitu ya. Itu jugangan. Di tempat saya masih ada, Mas. Jadi ketika ada lahan kosong itu nanti dibuat digali. Iya, digali. Buat semacam kota itu sampah dari limbah-limbah rumah tangga itu ya. Nanti kalau sudah penuh ganti lagi. Gitu. Yang baru itu kalau namanya orang Jawa. Jadi malah lebih tertata gitu ya. Iya, dikatakan seperti itu. Saya kira kalau di kota ini kan, kalau di perumahan kan sudah dikoordinir ya. Di perumahan itu kan setiap bulan kita itu iuran. Iya, betul. Iuran untuk pengelolaan sampah ini. Nah, kalau di desa ini kan masih agak hal yang baru. Malah sampah tentang iuran begitu ya. Ini hal yang baru yang padahal ini problematikanya sudah cukup lumayan karena biasanya orang buang sampah itu tidak di wilayahnya. Ya itu ya jadi permasalahan itu ya. Jadi pakai motor metik, terus kemudian sampahnya ditaruh di depan, terus, tinggal kakinya tik itu sudah selesai. Nah, ini yang menurut dia sudah selesai. Tetapi kan masalah baru buat yang punya wilayah. Makanya tadi saya sampaikan sampah bukan hanya masalah kesehatan. Potensi konflik sosialnya tinggi. Sangat tinggi. Rentan sekali ya, Pak. Rentan sekali. Oke, baik. Lalu untuk Pak Eko nih, apakah sudah ada regulasi di Kabupaten Klaten, Pak, terkait dengan pengelolaan sampah yang lebih sempurna dan menjadi pedoman bersama dalam pengelolaan dan juga manajemen masalah persampahan ini, Pak? Iya, Mas Dimas dan para pemirsa yang saya hormati. Kita sudah mensahkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2018
tentang pengelolaan sampah. Jadi kalau perda itu pasti kita bicara konsideran apa saja sih acuan peraturan di atasnya sudah ada, jelas. Kemudian ada apa namanya program-program yang harus dilakukan. Misalkan salah satunya adalah bagaimana membuat TPS 3R, misalkan tempat pengelolaan sementara itu. Sebelum dibawa ke TPA harus diurai dulu di situ. Kalau sekarang istilahnya TPS 3R lah, TPS 3R itu. Nah, kemudian ada peran serta masyarakat, diatur dalam perda itu, ada sanksi. Ada loh sanksinya. Buang sampah sembarangan ada sanksinya. Didenda apa gitu ya? Ada yang didenda, bahkan ada yang bisa dipidanakan. Iya, kalau buang sampah dan sampah itu mengandung zat kimia yang membahayakan, pasti pidana. Iya, ada denda, dan ini sudah kita sosialisasikan. Teman-teman ini sudah ke kecamatan-kecamatan, ke desa-desa untuk mensosialisasikan itu. Nah, tetapi lagi-lagi sebagus apapun regulasi kita, tanpa adanya kesadaran kolektif masyarakat, ya belum maksimal pasti. Nah, harapan kita dengan adanya siaran ini, saya kira nanti kita bisa sama-sama untuk saling mengingatkan kepada sanak saudara. Lebih meningkatkan kesadaran pada masyarakat untuk lebih bijak dalam pengelolaan sampah itu. Edukasi kan, jadi bahwa sampah ini tanggung jawab bersama, bukan sampah itu tanggung jawab pemerintah saja, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Semuanya ikut andil ya Pak? Iya, karena nanti akan berpengaruh. Misalkan salah satu contoh, ini ketika kita ada tugas ke Bunaken kenapa Bunaken itu jadi kotor? Taman nasional di laut kok kotor? Ternyata kotornya dari mana? Dari buang sampah di sungai sembarangan itu. Ketika musim hujan kan, semuanya arus sungai masuk ke laut semua. Nah, ini yang kemudian membuat Bunaken ketika di polling kan kemudian turun ratingnya. Yang rugi siapa? Kita semua. Padahal ini menjadi ikon nasional kan, Bunaken salah satu ya. Salah satunya Ini salah satu contoh kecil. Juga di Klaten misalkan, kita juga banyak tempat-tempat pariwisata yang kalau misalkan tidak dikelola sampahnya, Mas. Orang kan ada pepatah, orang itu dilihat dari sampahnya. Kalau kesadarannya tinggi, pengelolaan sampahnya pasti clear. Pasti clear. Nah, harapan kita kemarin kita sudah usul ke pemerintah untuk agar apa? Agar ada teknologi pengelolaan sampah yang modern. Kemudian TPS 3R tadi yang saya sampaikan, Mas Dimas dan teman-teman, ini nanti mengurangi. Jadi TPS 3R ini kan mengurai dulu, memisahkan sampah-sampah. Ini sampah organik, non-organik, sampah rumah tangga. Dipisahkan dulu. Dipilah-pilah. Kenapa dipilah? Ya ini bagian bentuk tanggung jawab kita. Agar apa? Agar troketon tidak menimbulkan dampak baru. Wah, ini luar biasa ya. Ini kayaknya juga karena waktu Pak yang memisahkan ini Bapak Ibu semuanya. Ini karena juga kalau kita berbicara dengan pengelolaan sampah, permasalahan sampah, panjang lebar ini ya. Karena juga waktu yang membatasi. Mungkin closing statement Pak dari salah satu perwakilan dari Bapak Ibu anggota DPR ini terkait dengan pengelolaan sampah ini seperti apa ini Pak? Iya, kita mengenal bank sampah. Bank sampah ini bukan hanya sebagai metode pengelolaan sampah, tetapi yang menarik, bank sampah ini filosofinya adalah mengubah paradigma sampah ini menjadi berkah. Jadi sebuah tabungan. Jadi ketika dikelola, sampah ini ternyata menjadi berkah bagi yang mengelola. Misalkan bisa didaur ulang. Terus kemudian botol-botol apa namanya minuman kemasan itu ternyata bisa disetorkan ke pabrik dan menghasilkan uang. Kemudian sampah organik bisa dijadikan pupuk dan itu bisa dijual. Nah, residu yang tidak bisa diolah ini kemudian yang nanti harus ke troketan. Saya kira itu bahwa sampah bukan hanya masalah, tetapi kalau dikelola dengan benar akan menjadi berkah bagi kita. Baik. Terima kasih nih Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat ini, karena juga perbincangan kita sudah selesai. Maka dari itu kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu atas kehadiran dan juga perbincangan kita. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa didengarkan dan juga disimak oleh warga masyarakat Klaten untuk menumbuhkan kesadaran terkait dengan pengelolaan sampah dan juga bagaimana caranya kita bisa memilah dan juga memilih, dan juga yang pastinya membuat lingkungan kita menjadi nyaman, aman dan juga terbebas dari konflik sosial. Baik, terima kasih, dan akhirnya saya Dimas Hari undur diri. Terima kasih untuk atensi dan juga kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepet banget. Stay tuned, 91.6 FM.
Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Gerak harmonis sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.